Bab 29. Tuan Jeffrey akhirnya siuman setelah hampir seminggu tidak sadarkan diri. Cassandra sedang bersama Romeo menjenguk sang ayah yang kini kondisinya mulai stabil. Bagaimana keadaan ayah? Casey sangat khawatir. Sebenarnya kenapa ayah bisa drop seperti ini? Apa Sam tidak menjaga ayah dengan baik? Ayah harus cepat sembuh. Apa jangan-jangan ayah makannya tidak teratur? Tanya Cassandra bertubi-tubi. Tuan Jeffrey tersenyum menatap sang putri yang kini sepertinya tampil lebih dewasa itu. Perubahan Cassandra benar-benar membuat Tuan Jeffrey bangga. Bahkan putrinya itu bisa menjalankan perusahaan dengan baik sejauh ini. Ayah hanya sedang kecapean, nak. Jawab Tuan Jeffrey sangat tidak memuaskan bagi Cassandra. Kalau begitu ayah harus istirahat. Tidak boleh kecapean. Ingat umur. Ayah sudah tidak muda lagi. Cassandra mulai cerewet. Wanita itu sangat menyayangi ayahnya. Dia sudah seperti kehilangan setengah jiwanya ketika ayahnya meninggal di kehidupan yang lalu. Cassandra mendekap tangan sang ayah yang terbebas dari infus. Dia tidak mau jika ayahnya harus meninggalkannya lagi. Paling tidak, ayahnya berumur panjang dan bisa melihat cucu-cucunya nanti. Tuan Jeffrey hanya tersenyum menanggapi putrinya itu. Kemudian matanya beralih ke arah Romeo. Romeo, apakah putriku ini masih saja merepotkanmu? Romeo yang mendapatkan pertanyaan itu langsung tersenyum dan menggeleng perlahan. Meskipun Tuan Jeffrey terkesan diam sama ini, tetapi Romeo tahu jika ayah mertuanya itu pasti mengetahui sikapnya selama ini terhadap Cassandra. Romeo merasa menyesal karena selama ini tidak bisa menjaga Cassandra, bahkan terkesan mengabaikan istrinya itu. Tetapi setelah ini, dia berjanji akan berubah dan membuat Cassandra kembali seperti dulu. Meskipun Romeo tahu, itu pasti akan sangat sulit karena Cassandra sudah membencinya. Tetapi Romeo tetap akan berusaha menjaga rumah tangga mereka. Casey sekarang jadi lebih mandiri dan dia tidak suka jika saya campur dalam urusannya. Namun dengan sikap Casey yang seperti ini, entah mengapa saya merasa diabaikan sebagai suami. Adu Romeo kepada mertuanya itu. Dan tentu saja hal itu langsung mendapatkan pelototan mata dari Cassandra. Wanita itu merasa jika Romeo sudah memprovokasi ayahnya dan mengadu seperti anak kecil. Padahal selama ini dia tidak pernah mengadu kepada sang ayah ketika Romeo bersikap tidak baik terhadapnya. Oh, benarkah? Casey sudah berubah dan menjadi dirinya sendiri. Seandainya kamu tahu kalau Cassandra itu sebenarnya gadis yang mandiri dan juga sangat cerdas. Ayah tahu semua itu karena sejak kecil ayah yang telah mendidiknya. Jadi kenapa aku tidak khawatir ketika Cassandra meminta jabatan CEO tersebut? Karena memang Cassandra mampu. Ujar Tuan Jeffrey tersenyum menatap keduanya. Romeo sedikit terkejut dengan penuturan ayah mertuanya itu. Jadi, maksudnya jika Cassandra selama ini bersikap bukan seperti dirinya sendiri? Lalu, kenapa selama menikah Cassandra terlihat seperti orang bodoh dengan tingkah yang centil dan cerewet? Ayah, mau makan buah nggak? Cassandra mengalihkan perhatian sang ayah yang hampir membuka rahasia Cassandra di hadapan Romeo. Rahasia jika dia orang yang smart dan bahkan bisa bela diri sejak kecil. Cassandra tidak ingin Romeo tahu hal itu. Ayah masih belum lapar, nak. Jawab Tuan Jeffrey. Kalau begitu bagaimana ayah cerita sesuatu? Romeo menatap Cassandra dengan tatapan yang tidak bisa teralihkan. Menurutnya, istrinya ini memang sengaja mengalihkan perhatian. Cassandra mendapatkan telepon dari Wilson, membuat wanita itu langsung kembali ke perusahaan setelah berpamitan kepada ayahnya. Memangnya ada apa? Apakah perusahaan sedang genting? Tanya Romeo yang sedang berkonsentrasi menyetir. Ada yang menyabotase produk kita? Jawab Cassandra masih sibuk dengan ponselnya, berusaha menghubungi seseorang, tetapi tidak tersambung sejak tadi. Sial, sebenarnya apa yang dilakukan Carter? Romeo menaikkan sebelah alisnya. Carter? Iya, dia yang bertanggung jawab mengurus proyek di PT Tianxing, dan sekarang proyek itu hancur karena bahan bangunan yang berasal dari produk kita ternyata begitu buruk. Itu tidak mungkin. Bukankah perusahaan kita selalu menggunakan bahan berkualitas baik? Ucap Romeo. Apa ada yang menukar bahannya? Batin pria itu. Sialnya, PT Starbulk mengeluarkan produk terbaru yang sama seperti milik kita. Tetapi mereka mengklaim bahwa itu adalah milik mereka. Aku yakin, ada yang sengaja ingin menjatuhkan perusahaan dan semua ini adalah ulah dari orang dalam.
Cassandra mengepalkan tangannya. Proyek PT Tianxing bernilai triliunan. Kalau memang membangun itu hancur, bisa dipastikan perusahaan PT Hero akan bangkrut. Meskipun gelisah, Cassandra tetap harus tenang. Di kehidupan yang dulu, hal ini tidak ada. Cassandra tidak ingat apapun karena dia juga tidak terjun langsung ke perusahaan waktu itu. Otak Romeo berpikir keras. Dia harus bisa membantu Cassandra agar terlepas dari masalah ini. Romeo yakin jika ada orang dalam yang membocorkan produk perusahaan PT Starblood. Romeo harus segera bergerak agar PT Hero tidak digulingkan. Bersambung